Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri, NIM 1923-4084, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi preservasi dan konservasi pada pertemuan kedua oleh dosen pengampu yaitu Ibu Desrieni Esos MIkom. Baiklah, sini saya akan menjelaskan tentang pelestarian bahan pustaka. Pertama, ada kondisi bahan pustaka. Kondisi bahan pustaka ini ada 3. Pertama, masih baik. Bahan pustaka yang masih baik, bersih, utuh, belum berubah warnanya, dan belum berpenyakit. Kedua, berpenyakit, yaitu bahan pustaka yang sudah berpenyakit dalam artian sudah diserang serangga sehingga timbul noda-noda coklat. Nah, ketiga yaitu kondisi rusak. Kondisi rusak yaitu bahan pustaka yang telah rusak dengan tingkat kerusakan tertentu sehingga memerlukan perbaikan dan bahkan ada yang sudah terlalu parah sehingga tidak bisa diperbaiki lagi. Pemeliharaan merupakan tindakan preventive conservation, yaitu tindakan dalam mengoptimalkan kondisi lingkungan untuk memperpanjang umur koleksi. Kemudian ada perawatan. Perawatan adalah tindakan yang berhubungan langsung dengan koleksi. Tindakan ini meliputi membuat kotak pelindung, membungkus dan memasukkan ke dalam box, menjilid ulang dengan mengganti lembar pelindung dengan kertas bebas asam, membersihkan koleksi, dan menetralkan asam. Kemudian ada restorasi. Kegiatan restorasi adalah yang paling mahal dan memakan waktu dan harus dilakukan oleh orang yang terlatih atau yang disebut dengan konservator. Restorasi adalah tindakan yang memperpanjang umur koleksi dengan memperbaiki tampilan fisik koleksi agar mendekati keadaan semula sesuai dengan aturan dan etika konservasi. Kemudian ada jenis bahan pustaka. Jenis bahan pustaka ini ada 2. Pertama, media kertas. Kertas yang beredar di pasaran saat ini pada umumnya terbuat dari serat selulosa yang tidak murni. Umumnya tercampur dengan zat-zat seperti lilin, hemiselulosa, dan bahan tambahan lain, sehingga kertas menjadi lebih cepat rapuh. Kemudian ada media bukan kertas. Media bukan kertas termasuk koleksi fotografi, pita magnetik, dan piringan CD atau yang disebut dengan DVD. Kemudian ada faktor penyebab kerusakan bahan pustaka. Faktor penyebab kerusakan bahan pustaka ini ada 5. Pertama, karakteristik bahan. Kemudian karena faktor lingkungan. Ketiga, biota. Keempat, faktor manusia. Dan kelima, faktor bencana. Faktor karakteristik bahan terdiri dari 4. Pertama, senyawa asam, kedua lignin, ketiga tinta, dan keempat perekat. Kemudian ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini ada 3. Pertama, polusi udara. Semua bahan pencemar yang terkandung dalam udara berbahaya bagi bahan perpustakaan. Pencemar udara seperti gas sulfur dioksida, gas hidrogen sulfida, dan gas nitrogen oksida. Kedua, ada cahaya. Cahaya akan mempercepat oksidasi dari molekul serat selulosa, sehingga rantai ikatan kimia pada molekul serat selulosa pada kertas tersebut terputus. Ketiga, temperatur dan kelembapan. Perubahan temperatur akan menyebabkan perubahan kelembapan. Fluktuasi yang sangat drastis akan besar pengaruhnya terhadap kerusakan kertas. Kemudian ada faktor biota. Faktor biota ini disebabkan oleh 2 faktor. Pertama, jamur, yang disebut sebagai fungi atau mold. Jamur dapat menyebabkan kerusakan yang cukup serius pada kertas karena dapat merubah warna kertas dan menyebabkan kertas menjadi rapuh. Faktor biota lainnya yaitu serangga dan hewan pengerat. Serangga dan hewan pengerat merupakan salah satu penyebab rusaknya koleksi di perpustakaan, sehingga biasanya memakan kertas serta perekat buku. Begitu juga dengan hewan pengerat yang biasanya menggunakan kertas untuk membuat sarang. Nah, faktor lainnya yaitu faktor manusia atau yang bisa kita sebut sebagai human error. Terdiri dari 6 faktor. Pertama, perbaikan kerusakan kecil. Perbaikan kerusakan kecil menggunakan selotip atau lakban. Kemudian ada proses penjilitan yang terlalu kuat atau tidak sesuai. Ketiga, perpustakaan yang koleksinya sering dipakai atau dipinjam menyebabkan jilidan menjadi kendur dan kumal. Keempat, meliput buku sebagai tanda batas, makan minum di ruang koleksi, serta membuka buku dengan bantuan air liur. Kelima, tindakan yang kurang hati-hati pada saat penataan dan penyimpanan akan menyebabkan kerusakan pada bahan perpustakaan. Dan yang terakhir, reproduksi yang kurang terkendali dapat menyebabkan jilidan bahan perpustakaan menjadi rusak, rapuh, dan menjadi hancur. Baiklah, sekian penyampaian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.